Kita akan mulai. Sudah bisa dimulai? Boleh, Om. Ya, sudah bisa, Om. Ya, mari pemuda-pemudinya Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa sebelum ibadah pemuda dan remaja ini kita mulai. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami akan melayani Engkau. Pakai kami semua Tuhan dengan urapan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh selalu setia melayani akan Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami buka ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian menyenangkan-Mu. Kita diiringi oleh Kajon ya. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kita kata sama-sama menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, jatuh kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
kasih-Mu, hanya itu kerinduanku. Bapa dalam surga yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami mau melayani akan Engkau Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian ini kami boleh menyenangkan hati Engkau dan Kau pakai juga Tuhan para pemuda-pemudi GPIA Haleluya Tuhan untuk juga dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan sebentar juga ada Ibu Gembala Tuhan, Ibu Vera Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya juga Tuhan. Kau pakai, Kau urapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Agar firman yang dibagikan untuk kami, firman yang diberitakannya untuk kami, boleh mendatangkan kekuatan kepada kami. Sebagai pemuda remajanya GPIA, boleh menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian yang kedua, hari ini kurasa bahagia. Kita dari pagi sampai malam kita mau bahagia, memuji, memuliakan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan terang dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kembali, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Benar, kalau kita di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kasihnya kita dari kasihnya Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan pujian kembali, Yesus kekasih jiwaku.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, bernyanyi haleluya, kasihku, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena hatiku padamu, tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Haleluya, Yesus kekasihku. Ya, kita akan lebih banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau dari pagi kita sudah diberikan kekuatan, kalau dari pagi kita juga boleh sudah datang beribadah pada Tuhan, dan sampai malam hari ini juga Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan tetap spirit dan semangat kepada kita, ya, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, memuji. Dan saatnya pada malam hari ini, setelah kita selesai ini dan kita masih ada mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, ya. Kita mau katakan, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita mau katakan kembali, betapa hatiku, betapa hatiku. Thank you Lord Jesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan
persembahanmu segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan, untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terima Allah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini Tuhan, permohonan Allah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau, kini tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh dapat dikuatkan. Lewat firman-Mu kami boleh dapat dibentuk Tuhan. Sebagai pemuda, sebagai remaja Tuhan, kami mau Tuhan mengiring Engkau. Kami mau Tuhan selalu ada Tuhan di dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan selalu Tuhan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu juga Tuhan bekerja Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan turut dengan kehendak Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nanti saya serahkan kepada hambanya, Ibu Vera, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kaum muda, juga khususnya kepada Bapak Santa. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema Develop Your Talents. Apa itu Develop Your Talents? Develop Your Talent adalah kembangkan talentamu. Kita baca di dalam Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita baca Matius 25, saya kurang jelas di sini, saya akan buka kitab saya dulu. Matius 25 ayat 14 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya.
Lalu ia berangkat. Setelah pergi, hambanya menerima 5 talenta itu, menjalani uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang ke dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22, lalu datanglah hambanya menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka katanya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang juga hambanya yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah Tuan yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan ke dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Terima kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat yang mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat yang mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan retak gigi. Cerita di sini adalah cerita tentang talenta. Apa itu talenta? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Jadi talenta bisa dikatakan adalah bakat. Nah, di dalam dunia pendidikan kita, talenta juga dikenal sebagai potensi atau keahlian. Adalah potensi atau keahlian. Pokoknya terkait dengan yang namanya bakat. Tetapi di dalam kisah Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini dikatakan bukannya dikatakan sebagai talenta merupakan bakat, tetapi ini menceritakan tentang nilai uang pada zaman itu. Jadi talenta adalah nilai uang pada zaman itu. Jadi lebih tepatnya talenta ini dapat diartikan adalah modal. Modal yang diberikan tuannya kepada hambanya untuk dikembangkan, ya kan? Jadi adalah modal atau titipan Tuhan kepada kita yang harus kita kembangkan. Jadi talenta itu adalah bukan bakat yang saya maksud di sini. Jadi talenta itu adalah modal yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita kembangkan. Kita tidak boleh diam saja seperti hamba yang ketiga tadi, ya kan? Tetapi firman-Nya berkata kita harus mengembangkan. Kita tidak mau bekerja hanya diam saja, tidak mau bekerja. Tapi kita mau bersikap aktif, jangan pasif, ya kan?
Nah, kalau kalian dikasih modal oleh seseorang, misalnya, kalian dikasih modal untuk mengembangkan usaha. Tetapi kalau yang kita mengembangkannya dengan baik, semakin hari semakin besar, yang kita dikasih modal itu mempunyai laba yang besar, pasti yang ngasih kita itu senang, ya kan? Nah, apalagi Tuhan, gitu, Tuhan akan senang jika kita kembangkan talenta kita. Nah, John F. Kennedy, siapa John F. Kennedy? John F. Kennedy adalah Presiden Amerika yang ke-5, 35, yang ke-35. Dia selalu berkata kepada asistennya, kepada para menterinya, katanya apa? Manusia tidak memiliki talenta yang sama. Jadi manusia memiliki talenta yang berbeda-beda. Tapi kita memiliki kesempatan untuk sama-sama atau mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkannya. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk mengembangkannya. Mungkin Tuhan kasih kita hanya satu talenta. Ayo dari satu kita kembangkan. Kita buat menjadi yang baik, ya kan? Nah, jadi ada pertanyaannya. How to develop your talents? Bagaimana saya pelajarin di sini adalah yang pertama, diligence. Diligence itu apa sih? Diligence itu tekun. Tekun. Tekun adalah apa sih tekun? Tekun itu adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, bersungguh-sungguh, rajin, di sini saya tulis, dan tuntas dalam melakukan apapun. Jadi melakukan apapun harus tekun, harus tuntas. Ada anak murid saya kan ngajar. Ada yang satu anaknya pintar luar biasa, tapi malas. Setiap apa yang dikerjakan bilangnya gini, tunggu miss aja, tunggu miss aja. Tetapi ada satu anak ini tidak pintar, tetapi dia tekun. Dia nggak bisa, dia tanya, miss aku nggak bisa. Tapi saya coba dulu ya miss, saya coba dulu sampai saya bisa, katanya. Akhirnya apa? Dia mendapatkan nilai yang lebih baik dari orang yang pintar ini. Jadi kalau kita tekun, tidak mendua hati, berfokus dan konsisten, maka apa yang kita nggak bisa akan bisa, ya kan? Jangan putus asa apa yang kita kerjakan, nggak boleh putus asa, ya kan? Nggak boleh putus asa. Karena apa? Karena kalau kita putus asa itu sama aja kita jatuh, tidak bangun lagi. Tetapi firman-Nya mengatakan kita harus terus bangkit. Maka ada perkataan yang bilang katanya never give up. Jangan pernah menyerah dalam segala apapun juga. Ya kan? Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus tekun. Karena apa? Karena kalau kita enggak tekun, jadi apa? Jadi kita gagal. Kalau kita enggak tekun, kita gagal. Emang mau jadi orang gagal? Tuhan tidak menciptakan produk gagal. Tuhan enggak ciptain namanya produk gagal. Tapi Tuhan ciptain apa? Masa depan yang penuh harapan. Ya kan? Tuhan enggak ciptain yang namanya produk gagal di setiap kalian. Tapi Tuhan ciptain masa depan yang penuh harapan. Karena itu harus konstan. Ada di Cina itu Cina dikenal sebagai, yaitu terkenal dengan pohon yang namanya pohon bambu. Pohon bambunya itu tinggi-tinggi, lebih tinggi dari negara apapun. Kenapa itu bisa pohon bambu tinggi? Pada tahun pertama, para petani bambu itu menanam. Enggak terjadi apa-apa, enggak tumbuh-tumbuh. Tahun kedua ditanam. Disiram, dipupuk, enggak tumbuh-tumbuh. Sampai tahun ketiga. Tidak tumbuh juga. Mereka bingung, kenapa? Sudah 3 tahun ditanam, dikasih pupuk, dikasih air, dikasih udara yang bagus, tidak tumbuh-tumbuh. Dia coba lagi pada tahun keempat, tidak tumbuh-tumbuh juga. Kalau saya
saya jadi petani orang Cina, saya menyerah dan saya nggak tekun, maka nggak akan ada pohon bambu. Ya kan? Tetapi petani itu mencari, terus mencari mengapa pohon bambu ini tidak tumbuh. Akhirnya pada tahun kelima benar-benar dipersiapkan, pupuknya lebih baik, airnya lebih baik, udaranya dipersiapkan dengan baik. Sungguh luar biasa. Pada tahun kelima, setiap bulan dia bisa tumbuh tinggi sampai 90 kaki. Kaki kita panjangnya aja berapa nih? Ya kan? Kaki kita satu kaki aja panjang, apalagi 90 kaki, sangat panjang. Nah, bambu yang panjang itu ada proses karena ada ketekunan seorang petani atau petani orang Cina. Maka adanya pohon bambu ada di Cina itu karena ketekunan petani-petani. Nah, kita juga anak-anak Tuhan harus tekun. Kalau gagal, bangkit lagi. Karena apa? Karena kegagalan adalah cermin dari keberhasilan. Kegagalan cermin keberhasilan. Kalau kita gagal, jangan putus asa, jangan berhenti. Maju, serahkan kegagalan kita kepada Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Kan anak sekolah minggu, kita sering nyanyiin juga lagu-lagu di gereja. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Jadi Tuhan jamin firman-Nya. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tekun, kita tekun, kita terus never give up, maka Tuhan akan menolong kita. Kegagalan itu kunci keberhasilan. Ada lagi satu cerita tentang novel atau buku bestseller nih. Buku bestseller yaitu Chicken Soup for the Soul. Pasti semua orang tahu buku ini. Chicken Soup for the Soul ini sangat populer. Bahkan di saat pertama kali diterbitkan itu sungguh sukses dan menguntungkan 75 eksemplar. Itu bisa dijual dalam pertama kali. Ya kan? Kalian tahu nggak di balik kesuksesan buku ini? Kisah yang di luar biasa ini. Pencipta buku ini adalah Mark Victor Hansen dan Jack Canfield. Dia membuat buku ini, mereka tidak menyerah. Dia sebelum bikin buku ini dengan setiap hari dia menulis sampai akhirnya dibuat makalah atau sinopsis ya. Akhirnya dikirim kepada penerbit. Saudara tahu 141 penerbitnya mereka gagal. Mereka gagal 141. Banyak sekali kegagalan, tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus tekun, mereka terus fokus, mereka terus percaya kalau kegagalan adalah cermin keberhasilan. Maka pada 142 mereka mencoba, itu berhasil. Ada seorang penerbit percaya kalau buku ini akan menjadi bestseller. Benar, terjadi. Buku ini menjadi bestseller. Jadi apa? Jadi percaya, kita harus tekun. TEKUN. Tekun, ya kan? Diligent. Harus tetap percaya langkah hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengembangkan bakat kita? How to deepen your talents, yaitu yang kedua. Responsible itu buka dulu di Ibrani 10 ayat 36. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Jadi harus tekun. Kalau mau berbuah,
ada proses. Ya kan, pohon mangga itu nggak langsung jadi mangga. Ada proses dibikin dari benih, bertumbuh jadi pohon kecil, akhirnya pohon besar berbuah, akhirnya boleh menghasilkan buah yang manis. Ya kan, saya suka sekali dengan buah mangga. Jadi ketekunan itu akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Apa itu janjinya? Janjinya itu masa depan yang penuh harapan. Janji bagi kita orang percaya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan akan memberikan kita yang lebih baik lagi, ya kan? Lebih bagus lagi. Nah, sekarang nih ya, kalau misalkan kalian misalnya tadi yang seperti setelah saya singgung, kalian dikasih modal untuk mendirikan sesuatu, misalnya kafe. Kalau kafe itu dengan tekun, digulutin hari lepas hari, ya kan? Nah, semakin besar, semakin banyak keuntungan yang didapat. Karena itu perlu, Ibrani 10 ayat 36 ini dibilang katanya, kita perlu memerlukan ketekunan. Sebab pada ada waktunya, ada saatnya. Karena itu juga selain itu kita harus sabar menanti apa yang Tuhan ingin beri kepada kita. Ya, yang kedua, yang tadi bagaimana kita boleh mengembangkan talenta kita, how to develop your talents. Yang kedua adalah responsible. Responsible adalah tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah saya pelajarin adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala alkitabnya, segala sesuatu yang telah diperbuat. Ya kan? Adalah kesadaran seseorang atau kewajiban menanggung segala akibat sesuatu yang telah kita perbuat. Jadi ini adalah tanggung jawab itu ada kaitannya dengan kewajiban, ya kan? Ada kaitannya dengan kewajiban. Artinya apa? Kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah yang sesuatu yang harus dijalani. Ya kan? Segala sesuatu yang harus dijalani. Kalau dulu kita belajar yang namanya PPKN, yang dulu namanya PMP. Kewajiban itu harus lebih didahulukan daripada hak. Kita harus mau mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban dulu. Setiap apa yang kita lakukan, itu ada konsekuensinya. Ya kan? Kita harus konsekuen, harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jangan anak muda lari akan tanggung jawab. Berani melakukannya, tapi takut bertanggung jawab. Saya tadi mendengar ada cerita tentang seseorang anak muda, dia melepaskan tanggung jawab, dia menggugurkan hasil janinnya karena ingin meninggalkan tanggung jawab. Anak muda, apapun yang kalian lakukan, kalian harus berani bertanggung jawab. Ada konsekuensinya. Kalau kita berani berbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Karena itu, lakukan yang baik. Jangan lakukan yang tidak baik. Ya kan? Harus lakukan yang baik. Ya kan? Percaya kalau kita bertanggung jawab, kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik, ada berkat-berkat Tuhan yang lebih dari sebelumnya. Coba kita baca di dalam Matius 25 ayat 23 tadi. Coba Matius 25 ayat 23 kita buka. Matius 25 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Tolong bisa di-share ayatnya itu, Yeye. Matius 25 ayat 23. Tolong bacakan dong. Yeye, aku minta tolong bacakan Matius 5 ayat 23. Karena di sini nggak gitu kelihatan saya baca. Oke. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil,
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita setia dan bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan kasih perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, yang sudah Tuhan persiapkan. Untuk apa? Untuk masa depan kita yang sungguh luar biasa. Seperti tadi, orang 10 talenta tadi, yang 5 dikasih 5, akhirnya dia mempunyai laba 5 talenta. Tuannya bilang dikasih lagi 1 talenta, yang tadi ada kerja yang nomor 3 yang dia tidak kembangkan talentanya, diberikan lagi kepada orang itu. Berarti Tuhan akan tambahkan terus berkat-berkat itu. Tuhan akan tambahkan terus berkat-berkat yang melimpah kalau kita setia dalam perkara kecil, maka engkau akan setia maka engkau akan diberi kepercayaan dalam perkara-perkara yang besar. Nah, mungkin setialah di dalam Zoom kalian. Mungkin kalian belum ibadah seperti offset, seperti anak-anak muda lainnya. Tetap setia. Jalani semuanya dengan baik. Misalnya, setia di dalam hubungan, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam pelajaran. Apa yang kalian gak bisa? Belajar, tekun. Kalau kalian tekun, setia, pasti membuahkan hasil. Kita kayak orang nih ya, kalau udah males itu susah. Orang bodoh bisa jadi pintar kalau dia tekun dan setia dan bertanggung jawab. Tetapi kalau orang males, nggak tekun, nggak bertanggung jawab, ya udah susah, nggak bisa diapa-apain, seperti pekerja nomor 3 tadi. Hilang semua berkat ya. Ya kan? Tapi mari kita mau belajar bertanggung jawab. Nah, saya mau cerita ini tentang Presiden Amerika yang ke-40. Siapa sih Presiden Amerika yang ke-40? Yaitu Ronald Reagan. Ronald Reagan adalah Presiden yang ke-40. Pada tahun 1985, Ronald Reagan ini memerintah dari tahun 1981 sampai tahun 1989. Pada tahun 85 terjadi perang dingin antara Soviet dengan Amerika. Tetapi pada saat itu, pada tahun 85, itu perang dinginnya meredah, ya kan? Meredah. Jadi Presiden Amerika ini ingin mengunjungi Jenewa, Swiss untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin Uni Soviet untuk membahas tentang senjata nuklir, yaitu supaya untuk meredahkan perang dingin. Nah, singkat cerita, dia itu tinggal di Amerika, dia harus pergi ke Swiss, pasti dia membutuhkan yang namanya akomodasi, hotel tempat dia tinggal. Tetapi dia tidak mau tinggal di kedutaan atau di hotel yang mewah, tapi dia mempunyai temannya namanya Lily. Di sini diceritakan teman Presiden Ronald Reagan ini adalah Lily. Nah, Lily akan bepergian jalan-jalan ke luar negeri untuk liburan. Jadi tempatnya kosong. Jadi itu bisa digunakan oleh Presiden Ronald Reagan untuk menjalankan dia punya misinya. Jadi tidak ada yang mengganggu. Lalu tapi si Lily ini pesan, katanya gini, kamu nggak usah tinggal di sini, kamu boleh bebas tinggal di sini, tapi aku punya pesan, anakku punya ikan kecil. Tolong pelihara, kasih makan ya tiap hari ikan itu, gitu. Tiap hari dipelihara, dikasih makan. Dan Presiden Ronald Reagan sendiri yang memelihara ikan itu, memberi makan sebelum dia pergi bertemu dengan orang-orang penting. Dia pagi-pagi, dia sambil sarapan, baca koran, sambil berdiskusi dengan ininya, dia memberi makan itu hewan. Pada suatu pagi itu ikan kecil itu mati, saudara. Aku nggak tahu ceritanya kenapa ikan itu mati. Itu sangat mengagetkan Presiden Ronald Reagan ya. Jadi akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya ada lagi nih, biar anaknya si Lily ini nggak sedih pada saat dia pulang liburan nanti. Lalu apa? Lalu dia bisa aja dia nyuruh ajudannya untuk beli itu ikan yang mirip dengan ikan tadi. Tapi dia mencari sendiri, pergi ke toko ikan, mencari ikan yang mirip dengan
dengan ikan anaknya Lili ini. Sampai akhirnya diketemukan dua ikan yang mirip, akhirnya benar-benar hati-hati menaruh di akuarium, akhirnya dikasih pesan sebelum dia mau meninggalkan rumah Lili. Pada saat itu adalah hari terakhir dia akan keluar dari tempat Lili karena dia akan bertemu hari itu pertemuan terakhir dengan Mikhail Gorbachev tadi, dengan Mikhail Gorbachev tadi. Akhirnya apa? Dia benar-benar pelan-pelan lalu dia kasih note pada Lili. Dia ceritain nih kalau ini ikannya tadi mati. Jadi dia ganti dengan dua ikan. Dari cerita ini kita boleh belajar tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh Ronald Reagan. Ronald Reagan itu seorang presiden nomor 1. Orang besar, nggak perlulah yang namanya orang besar ngurusin yang namanya ikan kecil yang nggak bermakna, yang ngapain ikan kecil, tapi dia penuh tanggung jawab. Dia dikasih apa namanya, dikasih mandat supaya rawat ini ikan supaya anak nanti datang dia tidak sedih, dipiara ikan itu. Tapi Presiden Ronald Reagan mempunyai responsibel yang sungguh luar biasa. Dia cari sendiri itu ikan. Itu nggak penting sebenarnya ikan. Adalah yang penting apa? Dia bertemu dengan para pemimpinnya Uni Soviet tadi, Mikhail Gorbachev tadi, ya kan? Nah, jadi tapi Ronald Reagan itu tetap menyempatkan diri, ya kan? Dia bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, maka dia boleh menjadi orang hebat. Dia boleh mendapat perkara-perkara besar. Dia menghargai tanggung jawab. Dia tidak pernah menganggap remeh nilai tanggung jawab yang dia pegang. Ikan kecil apa sih artinya ikan kecil? Dibandingkan dia seorang presiden, tapi dia tidak pernah anggap remeh. Tanggung jawab itu. Sekecil apapun, jika itu menuntut tanggung jawab kalian, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Tuhan nggak lihat hasilnya, labanya. Tuhan nggak lihat labanya. Tadi yang ini dikasih 5 talenta, laba 10 talenta. 2 talenta atau berapa tuh? Dapat lagi labanya. Nggak dilihat nilai dari labanya. Ya kan? Yang perlu fokus untuk mengembangkan talenta adalah apa? Yang perlu kita fokus adalah kita benar-benar setia dan taat apa yang telah diperintahkan Tuhan. Kita benar-benar melakukannya. Jadi Tuhan nggak lihat besar labanya. Dia lihat kesetiaan kita, ketekunan kita, responsibilitas kita, tanggung jawab kita. Maka katanya apa? Kalau kita bertanggung jawab, maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di dalam akhir ayat tadi dikatakan masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita akan diberikan kebahagiaan, berkat-berkat yang melimpah. Mari kita terus belajar menjadi orang-orang yang takut, yang bertanggung jawab, serta setia terhadap apa yang kita percayakan. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tetap setia, jalani. Bersama Tuhan kita bisa. Saya selalu punya motonya apa? With God I can. Jadi saya bersama Tuhan saya bisa, nggak ada yang mustahil. Apa yang kita nggak bisa? Bersama Tuhan, Tuhan akan membuat langkah kita menjadi keberhasilan. Tidak ada produk yang gagal di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kita keberhasilan. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang akan untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan kasih buat kami. Yang Tuhan sudah kasih modal kepada kami. Kami yang tahu modal apa. Kami harus tekun. Kami harus bertanggung jawab. Dan kami harus setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan akan memberkati kami, mempercayai kami perkara-perkara yang besar. Sehingga apa? Berkat Tuhan boleh melimpah atas kami. Tuhan, jadikan para pemuda GPI Amangga 2
pemuda-pemuda yang tekun, pemuda-pemuda yang setia, yang bertanggung jawab. Tuhan, di dalam kehidupan sebagai seorang anak remaja, mungkin banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk. Berikan mereka terus berpegang kepada Engkau. Karena apa? Bersama dengan Tuhan, mereka bisa. With God, we can do everything. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan dari Ibu Gembala, ya Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pengumuman untuk minggu depan, kita ada kembali ibadah seperti biasa jam 6 sore di Zoom. Minggu depan yang pujian itu melayani Cihosi, ya. Yang pujian Cihosi, lalu yang firman Tuhan adalah Bapak Andreas. Kemudian persembahan dapat dikirimkan melalui GoPay dengan nomor 0896 7638 337 atas nama Ripka Alvina. Oke, baik, sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Mari sama-sama kita terima berkat yang daripada Tuhan dengan hormat kepada pendeta muda Bapak Edi Sesanta, dipersilahkan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Vera yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus memakai Ibu Vera lebih lagi untuk mengabarkan berita Injil, berita kebaikan Tuhan kepada pemuda-pemuda remaja. Biar semakin tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk Ibu Vera. Firman Tuhan yang sungguh indah dan firman Tuhan yang sungguh bagus ya untuk kita semua. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu baik adanya ya. Apapun yang gembala suruh kepada kita untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, kita terus tetap semangat ya. Tidak boleh bersungut-sungut. Ya, kami atas nama pemuda remaja GPA Haleluya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Vera. Mari kita bersatu hati, kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami dapat menikmati firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah-buah Tuhan. Dan kami boleh dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hari demi hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih juga kepada Koko Yeye. Terima kasih kepada pemuda GPA semua. Tuhan Yesus memberkati.